إلى الله باسم سراجا منيرا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الخلق الورى وآله وأصحابه صلاة وسلاما كثيرا. Yang terhormat Ketua Masjid Al-Mu'minun, yang terhormat Pak Haji Ismi, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian dan Abi saya Firdaus, serta teman-teman yang saya banggakan. Marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Karena alhamdulillah atas nikmat yang Allah kasihlah kita dapat berkumpul di masjid ini. Wajib kita syukuri nikmat yang Allah berikan. Karena barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan memberikan rezeki yang lebih. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang artinya barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan memberikan yang lebih. Allah akan memberikan kita nikmat yang banyak. Tapi barang siapa yang tidak sama sekali bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan menurunkan azab yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada tahun Hijriah ini kita berada di bulan Rajab, di mana di bulan ini ada peristiwa besar bagi umat Islam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Lalu kemudian di bulan Sya'ban itu ada nisfu Sya'ban. Lalu kemudian di bulan Ramadan itu ada nuzulul Quran, di mana bulan Ramadan itu juga disebut sebagai khairun min alfi syahri, bulan yang lebih mulia dari 1000 bulan. Nah, momen-momen inilah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk menjadi titik temu umat muslim. Maka dari itu kita harus hadir. Karena dengan kita menghadiri acara-acara seperti ini, kita gak sadar kita telah menjalin tali silaturahmi. Kan tujuan dan manfaat dari menjalin tali silaturahmi ini juga yang pertama, Allah lipat berkahkan amal. Yang kedua, Allah berkahkan rezeki kita. Dan insya Allah akan hindarkan kita dari api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah qati, tidak akan masuk surga orang pemutus. Pemutus apa? La yadkhulul jannah qati. La yadkhulul jannah qati rahim. Yang artinya tidak akan masuk surga orang pemutus, yaitu orang yang memutuskan tali silaturahim. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam acara-acara seperti ini juga tanpa kita sadari kita mendapatkan pahala-pahalanya. Contohnya kita mendengarkan tausiah-tausiah dari para alim ulama. Lalu contohnya seperti tadi kita mendengarkan ayat suci Al-Quran yang begitu merdu sekali. Semoga yang membacanya dan kita yang mendengarkannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena Al-Quran ini juga sebagai petunjuk umat Islam, sebagai pedomannya umat Islam. Kalau misalnya zaman sekarang itu, kalau misalnya kita membeli barang elektronik, kita membeli kendaraan, itu ada buku panduannya. Bagaimana cara menyalakannya, bagaimana cara mematikannya, bagaimana cara membenarkannya jika ada yang rusak. Sama halnya seperti Al-Quran. Jika kita melakukan kesalahan, jika kita melakukan ketidakbenaran, Al-Quranlah petunjuk dan pedoman bagi kita. Karena dengan Al-Quran juga kita dapat menghiasi rumah kita. Bawir buyutakum biqiraatil Quran, yasilhal mahmud, dengan membaca Al-Quran. Maka dari itu kita wajib sekali bisa membaca Al-Quran dengan makhrajul wujud dan tajwid yang benar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Rajab ini juga Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk banyak membaca istighfar. Dan di bulan Rajab ini juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doanya. Ibu ada yang tahu doanya, Bu? Yuk mari kita dibaca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana
fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sekali lagi ya Bu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bulan Rajab ini Bapak Ibu mungkin sudah tahu banyak sekali yang memberitahu kalau bulan Rajab ini ada peristiwa Isra Mi'raj. Di mana peristiwa Isra Mi'raj ini perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dilanjut ke Sidratul Muntaha ke langit ketujuh. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menuliskan kisah ini di dalam Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahu azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Dan dalam peristiwa ini kita pasti sudah tahu bahwa dalam peristiwa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat manusia untuk menunaikan ibadah sholat. Kenapa sholat yang langsung diperintahkan dari Allah? Ada yang tahu? Karena sholat itu adalah tiangnya agama. As-sholatu ibaduddin, faman aqamaha faqad hadamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Yang artinya sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti dia telah menegakkan agamanya. Tapi barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah meruntuhkan, berarti dia telah menjatuhkan agamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Saya kira kasih contoh ya. Contohnya seperti ini ya. Kita contohkan mic ini sebagai tiangnya agama, dan 5 jari saya ini sebagai rukun Islam kita. Contohnya seperti ini. Jika kita meninggalkan haji atau tidak melaksanakan haji, Allah masih maafkannya. Dan tiang agama pun masih berdiri. Jika kita tidak menunaikan zakat, Allah masih bisa memaafkannya. Jika kita tidak melaksanakan puasa, benda ini masih terpegang. Tetapi jika kita tidak melaksanakan sholat, kita meninggalkan sholat, maka jatuhlah tiang agama kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat ini awalnya itu diperintahkan Allah 50 kali dalam satu hari. Tapi karena Nabi Muhammad sayang kepada umatnya, Nabi memohon agar meringankannya menjadi 5 kali dalam satu hari. Nabi Muhammad ini sungguh sangat menyayangi umatnya, sungguh sangat mencintai umatnya. Bahkan pada saat Nabi Muhammad sakaratul maut saja, yang dipikirkan itu bukan keluarganya, yang dipikirkan itu bukan cucunya, yang dipikirkan bukan hartanya, bukan segalanya, tapi umatnya, umatnya. Dan pada saat di akhirat saja, Rasulullah SAW masih mementingkan umatnya. Pada saat dia di akhir, Rasulullah SAW melihat begitu banyak umat yang ada di dalam neraka sana. Rasulullah SAW pun langsung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon, ya Allah, ya Tuhanku, hamba mohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah umatku dari api neraka yang memiliki iman walaupun sebesar biji gunung. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad melihat lagi masih banyak umat yang ada di dalam sana. Nabi Muhammad datang lagi kepada Allah. Nabi Muhammad mohon lagi kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, keluarkanlah umatku dari api neraka, selamatkanlah umatku dari api neraka yang memiliki iman di hatinya walaupun sebesar biji jagung. Dikeluarkan oleh Allah beribu-ribu umat Nabi Muhammad yang memiliki iman di hatinya walaupun sebesar biji jagung. Lalu Nabi Muhammad masih melihat, kok masih banyak
Nabi Muhammad datang lagi kepada Allah. Nabi Muhammad sujud kepada Allah. Nabi Muhammad berkata, "Ya Allah, ya Rabbku, hamba mohon kepadamu ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah mereka dari api neraka yang memiliki iman sebesar biji sawi." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan lagi doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di dalam neraka sana masih banyak Pak Bu, umat Nabi Muhammad yang ada di dalam neraka sana. Nabi Muhammad menghadap Allah, lalu Nabi Muhammad nangis. Nabi Muhammad sujud kepada Allah. Di dalam sujudnya itu Nabi Muhammad nangis senangis-nangisnya. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba mohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah umatku, selamatkanlah umatku dari api neraka yang di hatinya pernah mengatakan La ilaha illallah. Masya Allah. Begitu Nabi Muhammad sangat mencintai umatnya, sampai Nabi Muhammad rela bolak-balik kepada Allah, meminta kepada Allah untuk umatnya dikeluarkan. Maka dari itu, marilah sama-sama kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan salawat juga kita mendapatkan kebaikan dan syafaatnya. Sebagai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shalla 'alaika min ummatika salatan, kataballahu lahu asyara hasanatin, wa maha'anhu asyara sayyi'atin, wa rafa'anhu asra darajatin." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kedatangan malaikat Jibril dan diberitahukan bahwa barang siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad satu salawat saja, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan, maka Allah akan menghapuskan 10 keburukan kita, dan Allah akan mengangkat 10 derajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bahkan malaikat dan Allah saja berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyuruh kita untuk sholat, tapi Allah tidak melaksanakannya. Allah menyuruh kita untuk puasa, untuk zakat, untuk haji, untuk bersedekah, tapi Allah tidak melakukannya. Tetapi Allah menyuruh kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan Allah bersama beribu-ribu malaikat pun bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad. Ayo Bu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ayo Pak. Ya Rasul salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ada pantun nih. Minum es pakai selasi, lebih enak dikasih alpukat. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.